Semarang, 1976. Sore yang indah, anak-anak sedang bermain bola. Menjelang maghrib semua anak pulang, kecuali Abdi dan Sutrisno. Masih asik bermain bola. Bola ditendang terlalu kencang hingga masuk ladang. Mereka berdua masuk area ladang untuk mencari bola. Hingga tak terasa maghrib sudah lewat. Seseorang mengambil bola tersebut. Abdi dan Sutrisno mengejar orang itu. Abdi terkejut melihat temannya Sutrisno dihantam kepalanya berkali-kali sampai mati. Abdi pulang dan memberitahu bapaknya. Warga desa langsung datang ke tempat di mana Sutrisno dibunuh. Tapi tak ada. Warga menemukan mayat Sutrisno di sungai. Keesokan harinya, Bapak Sutrisno mendatangi rumah bapaknya Abdi karena dia pikir Sutrisno dibunuh oleh Abdi. Abdi menjelaskan yang membunuh bukanlah dirinya, tapi ada anak perempuan yang membunuh. Tetap saja Bapak Sutrisno tak percaya. Di sela pertengkaran, tiba-tiba datang Pak Sabdo memberitahu yang membunuh bukanlah Abdi, tapi si anak iblis bernama Sumala. Dua 29 tahun yang lalu. Pak Wiryo, pamannya Sudirman, sudah berulang kali datang dan meminta Sudirman untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dikelola pabrik. Tapi Sudirman tetap saja menolak. Sulastri dan Sudirman sudah menikah 10 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak. Di sela obrolan itu, Pak Wiryo mengancam, jika Sudirman belum punya anak juga, maka seluruh tanah waris akan menjadi miliknya, sesuai hukum adat waris Jawa Ningrat tahun 40-an. Sudirman meminta Sulastri agar mencari cara supaya cepat hamil. Sulastri selalu berkata minta waktu. Sudirman memberi waktu 1 tahun. Jika belum hamil juga, Sudirman akan menikah lagi. Sulastri menangis sendiri seperti putus asa, namun tak sengaja mendengar percakapan orang. Di desa seberang ada dukun sakti nenek tua bernama Mbok Tukini bisa memberi keturunan. Tanpa pikir panjang, esoknya Sulastri dengan pembantunya mencari Mbok Tukini di desa seberang. Setelah perjalanan yang cukup jauh, sampai juga di rumah Mbok Tukini. Sebelum lebih jauh, Mbok Tukini menjelaskan bahwa ilmunya adalah ilmu hitam. Sulastri harus melakukan ritual. Ini bukan main-main. Dengan ritual, Sulastri akan terhubung dengan tuanku. Sulastri bertanya, siapa tuan itu? Mbok Tukini menjawab, iblis. Tuan siapa? Iblis. Mbok Tukini menjelaskan bahwa Sulastri akan mengandung sekaligus 2 anak. Anak yang satu dari bangsa manusia yang cantik dan baik hati, yang satu lagi dari bangsa iblis yang buruk rupa dan nakal. Sulastri harus merawat kedua anaknya dengan baik sampai usia 10 tahun. Di usia 10 tahun, si anak buruk rupa akan pergi, dibawa oleh pemiliknya yaitu si iblis. Tapi jika Sulastri tidak merawat dengan baik, maka hal buruk akan menimpa Sulastri sekeluarga. Sulastri mengiyakan. Mulai ritual, si dukun memanggil iblis. Wahai iblis. 2 bulan kemudian, Sulastri dinyatakan hamil. Mendengar itu, Sudirman sangat bahagia. Mereka merencanakan jika anak perempuan akan diberi nama Kumala, dan jika lelaki diberi nama Sumala. Singkat cerita, tiba hari kelahiran. Dibantu dukun setempat, nampak Sudirman begitu cemas. Doro lagi, Doro. Terus lagi. Anak pertama lahir,
seorang perempuan. Si dukun kaget melihat bayi yang lahir tanpa tangisan dan gerakan, seperti sudah mati. Beberapa menit kemudian, bayi kedua lahir, seorang perempuan juga. Lebih mengerikan, bayi yang kedua cacat. Terdengar suara tangisan, Sujiman masuk ke kamar. Namun alangkah terkejutnya melihat kondisi kedua bayinya. Sujiman sangat marah. Sontak dia mengambil keris untuk membunuh bayi yang kedua yang cacat itu. Tak lama, bayi yang pertama menangis. Sujiman sangat bahagia, menyuruh pegawainya Sukir mengumumkan ke penduduk desa. Tahun 1950, anak mereka yang diberi nama Kumala sudah berusia 3 tahun. Ternyata Kumala cacat, sudah umur 3 tahun belum bisa bicara dan berjalan. Tahun 1952, Kumala berusia 5 tahun, selalu ngamuk-ngamuk dan teriak-teriak. Sudah, Dok. Coba ya. Sujiman menganggapnya gila, sehingga Kumala dikurung di gudang di depan rumah. Tahun 1955, Kumala berusia 8 tahun. Sulastri dan pegawainya mencari Kumala yang tak ada di rumah. Ternyata Kumala sedang bermain di pasar. Kasihan Kumala, dia menjadi korban perundungan anak-anak kampung dan menjadi gunjingan warga. Sujiman yang mencari ke pasar dan melihat Kumala dirundung, bukannya memarahi anak-anak kampung itu, tapi malah memarahi Kumala. Sujiman mencambuk Kumala di gudang. Mbok Sum adalah orang yang paling baik. Kumala sangat dekat dengan Mbok Sum. Mbok Sum begitu sayang. Di hari ulang tahun yang ke-8, Mbok Sum memberi hadiah boneka yang dibuatnya sendiri. Suatu malam, Kumala didatangi kembarannya yaitu Sumala. Sumala menjelaskan dia adalah kembarannya yang dibunuh oleh bapaknya. Meminta Kumala jangan takut, karena mulai sekarang Sumala akan menjadi sahabat dan menemani Kumala. Sujiman semakin kasar. Pernah di satu malam, Sujiman sedang bekerja, sedangkan Kumala asik bermain piano. Merasa terganggu, Sujiman langsung menampar Kumala. Tapi kali ini Kumala telah ditemani Sumala. Kumala membalas dengan menusukkan pulpen ke tangan Sujiman. Keesokan harinya, Kumala dihukum, diikat di kayu di tengah ladang. Dia meminta tolong ke ibunya, tapi seperti biasa, ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Setelah dihukum, malam harinya Kumala makan malam bersama. Tapi Kumala malah berbuat onar. Dia kencing di atas meja makan. Saat akan diikat, Kumala melawan. Dia berlari ke kandang ayam, memakan ayam mentah-mentah. Esok harinya, Mbok Sum bertanya pada Kumala, "Kenapa waktu malam kamu nakal?" Kumala menjawab, "Saya tidak nakal, yang nakal adalah Sumala." Sulastri yang tak sengaja mendengar di balik pintu, mendengar nama Sumala, langsung kaget. Dia sudah menduga bahwa itu adalah anak iblis. Sulastri langsung pergi ke rumah Mbok Tukini, tapi sudah telat. Si tukang perahu bilang bahwa Mbok Tukini sudah mati sebulan yang lalu. Di dalam atau di luar rumah, Kumala selalu disiksa dan dihina. Siang itu Kumala dibuli oleh anak-anak kampung. Beruntung ada Mbok Sum yang menolong. Ayah dan ibunya yang melihat hanya diam saja tak menolong, membuat Kumala sangat marah. Malam harinya, Kumala yang sekarang selalu didampingi Sumala
datang ke rumah anak-anak yang membulinya itu untuk membalas dendam. Pertama, datang ke rumah Supri, menebas punggung Supri sampai mati. Kedua, mendatangi Sukro dan Karyo, juga menghabisinya. Tiga hari kemudian, warga mencari Supri, Sukro, dan Karyo yang menghilang. Mayatnya pun tak ditemukan. Hingga Pak Kades memberlakukan aturan, anak-anak tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Saat warga sedang berkumpul di rumah Pak Kades, Kumala mendatangi 4 anak lain yang membulinya. Kumala membantai habis 4 anak kampung ini. Keesokan harinya, warga menemukan mayat Sukro dan Karyo di hutan. Warga juga menemukan boneka milik Kumala di sebelah mayat. Bersamaan itu, Mbok Su menemukan mayat Supri di dalam sumur. Dan warga yang lain menemukan 4 mayat lain di kebun. Warga ramai-ramai datang ke rumah Sujiman. Karena menemukan boneka Kumala di sebelah mayat, mereka menuduh Sujiman atau Kumala yang melakukan pembunuhan. Namun dengan wibawa dan keberaniannya, Sujiman berhasil membubarkan warga. Setelah warga pulang, Sujiman dan Sulastri pergi ke gudang tempat Kumala tidur. Mereka terkejut melihat gudang bolong dindingnya. Tapi Sujiman tetap berkeyakinan tak mungkin Kumala membunuh sesadis itu. Sulastri menjelaskan, yang membunuh bukan Kumala, tapi Sumala, bayi yang Kang Mas bunuh. Harusnya Kang Mas merawat Sumala, bukan membunuhnya, ucap Sulastri. Penasaran, Sujiman langsung bertanya pada Kumala, apa benar Sumala yang membunuh anak-anak? Kumala menjawab iya. Sujiman langsung menyuruh Sukir untuk memasung Kumala di gudang. Mbok Sum hanya bisa menangis. Dalam kesedihan, Kumala menyuruh Mbok Sum pergi jauh-jauh dari rumah ini, karena di sini bahaya. Mbok Sum menuruti perintah Kumala. Pergilah Mbok Sum dari rumah Sujiman. Sementara Sujiman pergi ke tempat dukun kepercayaannya bernama Pak Kusno. Singkat cerita, Sujiman sudah sampai di rumah dukun. Tapi baru saja Sujiman duduk, si dukun sudah tahu permasalahannya lewat kendi. Si dukun mengatakan, malam ini sangat bahaya karena Sumala dan Kumala tepat berumur 10 tahun. Sumala akan menguasai Kumala sepenuhnya. Si dukun menyuruh Sujiman membawa Kumala ke tempatnya, akan memisahkan Sumala dan Kumala. Si dukun memberikan keris kepada Sujiman, takutnya Kumala melawan. Dan bila waktunya sudah lewat, si dukun menyuruh menusuk jantung Kumala dengan keris. Tiba malam hari, Kumala keluar dari gudang menuju rumah Sukir untuk membunuhnya. Sukir sempat berlari ke rumah Sujiman. Tapi apalah daya, Sukir mati ditebas lehernya. Kini Kumala memburu Sulastri. Kumala bermain piano sehingga membangunkan Sulastri. Kumala tersenyum membawa golok. Sulastri melihat di kaca Kumala sedang dikendalikan Sumala. Perlahan Sulastri mundur. Dia kaget melihat mayat Sukir tergantung. Sontak langsung berlari ke kamar. Sulastri sempat melawan, tapi akhirnya mati. Sujiman telah kembali. Di rumah dia mendapatkan Sukir dan istrinya telah menjadi mayat.
Menangislah dia sejadi-jadinya. Tepat tengah malam, umur Kumala pas 10 tahun. Kumala dan Sumala telah menyatu, tak terpisahkan. Sujiman langsung berlari keluar, memukul pentungan, hingga seluruh warga keluar menuju pos. Sujiman pun menceritakan kejadian ke warga. Warga langsung berlarian menuju rumah Sujiman. Dari rumah Sujiman, warga langsung pergi ke ladang mencari Kumala. Begitu juga dengan Sujiman. Kumala menampakkan dirinya. Sujiman langsung mengejar sampai ke ladang. Di ladang, Sujiman memberi perlawanan hingga Kumala pingsan. Saat akan menusuk jantungnya, Sujiman menangis, merasa bersalah. Lalu dia memutuskan untuk membawa Kumala ke dukun untuk dipisahkan dengan Sumala. Tapi tiba-tiba Kumala bangun, bicara, dan menghilang. Sujiman mencari Kumala. Kumala menyerang dari belakang, dan kali ini Sujiman benar-benar menusuk jantung Kumala. Dikira sudah mati, Kumala hidup lagi. Dia mengatakan, setelah menyatu dengan Sumala, jantungnya berada di kanan, bukan di kiri. Langsung menusuk Sujiman sampai terburai ususnya. Keesokan harinya, warga mendapati mayat Sujiman terikat di kayu dengan kedua mata tertusuk kayu. Salah satu warga itu bernama Pak Sabdo. Di tempat lain, Pak Kusno, dukunnya Sujiman, ditemukan mati. Akhir film, warga menguburkan Sujiman dan Sulastri. Mulanya aku selalu ngingetin, Sumala akan memburumu.